Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat ke-34 firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukazzibun. Ya Allah, saudaraku namanya Harun, lidahnya lebih fasih dari saya. Utuslah ia bersamaku agar membantuku untuk membenarkan ucapanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka orang-orang mendustakan aku. Surah Al-Qasas ayat 34. Ayat ini sedang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan kisah panjang perjalanan Musa alaihi salam semenjak dari kecil sampai menjadi seorang nabi dan diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Dan sampailah pada tahapan mendakwahi seorang manusia yang paling angkuh di dunia, namanya Fir'aun. Ketika itu Musa alaihi salam memiliki kelemahan. Di samping juga ada kelebihan. Kelebihan beliau adalah seorang yang ahli manajemen, pandai, dan juga memiliki kekuatan fisik, sekali tonjok mati orang. Ini kekuatan beliau. Kelemahan beliau apa? Lidah beliau cadal, tidak fasih dalam berbicara. Sedangkan adik beliau atau saudara beliau bernama Harun ini orator. Dari segi kekuatan fisik masih hebat Musa, tapi dari segi bernarasi dengan lafaz menang beliau. Maka Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar diutuslah Harun ini bersama beliau untuk berdakwah. Dengan tujuan agar apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam itu tidak didustakan oleh orang-orang. Maka sidang jemaah sekalian, sungguh kalau kita baca kitab-kitab tafsir banyak sekali ibrah, pelajaran dari satu ayat ini. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini kita ambil 3 atau 4 poin saja. Poin pertama, mengakui kelebihan saudara itu merupakan tanda ketulusan ukhuwah. Musa alaihi salam mengakui kelebihan Harun, lebih fasih, dan ukhuwah itu menuntut seseorang tidak akan iri dengan kelebihan orang lain. Malah dia bahagia dengan kelebihan orang lain itu. Dan perasaan tidak iri dengan kelebihan orang lain itu tidak mudah. Tidak mudah didapat oleh seseorang. Karena ia berkaitan dengan hati. Dan hati ini lebih sulit meluruskannya dibandingkan dengan anggota tubuh.
Maka Musa alaihi salam mengakui kelebihan saudara beliau. Dan lebih-lebih lagi sulitnya mengakui kelebihan orang lain kalau itu merupakan rival kita, saingan kita, itu lebih lagi. Ada kepentingan yang sama, lalu kita mampu mengatakan orang itu lebih baik dari saya. Misalnya, pemilihan kecil misalkan, ini kebutuhan sama, keinginan sama. Sulit bagi kedua pasangan ini dengan mengatakan pilih saja dia lebih baik dari saya. Itu enggak mudah. Atau kalau dalam konteks kita di sini dokter misalnya, sama-sama spesialis lagi misalkan. Berat kalau hati ini enggak tunduk, berat akan mengatakan sejawat dia lebih baik daripada dia. Bapak, Ibu, kalau mau berobat sama beliau saja, beliau lebih ahli. Itu enggak mudah mengakui kelebihan orang lain. Ini yang pertama. Jadi mengakui kelebihan orang lain itu tanda tulusnya persaudaraan kita, tanda ketulusan ukhuwah kita. Yang kedua, ukhuwah itu saling melengkapi. Enggak ada manusia yang powerful, semua dia bisa, enggak ada. Karena kita ini manusia, pasti ada kelemahan dan orang lain ada kelebihan yang kita tidak miliki, maka selalulah tawadhu kita kepada orang lain. Enggak pernah merasa memiliki saya lebih dibutuhkan. Jangan pernah ada konsep itu. Karena semua kita butuh orang lain. Seorang ustadz enggak boleh merasa lebih dibutuhkan dari jamaah. Sebagaimana juga jamaah enggak boleh merasa dia lebih dibutuhkan dari seorang ustadz. Seorang pejabat publik enggak boleh merasa dia lebih dibutuhkan. Karena kalau masyarakat enggak mau mengambil peran di situ, tidak akan ada juga pekerjaan dia. Seorang dokter enggak boleh merasa lebih dibutuhkan daripada pasien. Karena kalau enggak ada pasien, enggak ada kerjaan di situ. Sebagaimana juga seorang pasien enggak boleh merasa lebih dibutuhkan. Karena kalau bukan karena Allah, kemudian asbab dokter boleh jadi dia tiada. Boleh jadi dia telah berpindah alam. Maka ketika hidup kita ini selalu merasa kita butuh orang lain, tidak sebaliknya, aman hidup ini. Yang membuat masalah dalam hidup ini adalah ketika masing-masing memupuk karakter atau sifat ananiyah. Ananiyah itu berasal dari kata ana, saya. Kalau bukan karena saya, enggak akan seperti ini. Itu bahaya sekali. Dan kalau ada lagi perasaan saya lebih baik, ini adalah kalimat yang menyebabkan iblis Allah hinakan. Di dalam surah Al-A'raf, ketika Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Mengapa engkau enggak mau sujud terhadap apa yang aku perintah? Kata iblis, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Nah, ketika kalimat ini saya lebih baik dari dia, kita pinjam, ini berbahaya bagi kita. Boleh jadi kita akan termasuk orang yang dilaknat oleh Allah, na'udzubillah. Maka kalimat ananiyah itu asal kata ana. Saya, kalau bukan karena saya enggak akan seperti ini. Itu akan menyebabkan seseorang jauh dari sifat rendah hati. Sebaliknya dia akan menjadi orang yang sombong, dan sombong adalah pakaian Allah. Siapa saja yang memakai pakaian Allah tidak berhak masuk surga Allah. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Enggak boleh masuk surga kata Allah orang yang ada dalam hatinya sekecil biji sawi ada kesombongan.
Itu yang kedua. Yang ketiga, sidang jemaah sekalian, meminta bantuan bukan bermakna itu adalah kelemahan. Tidak selamanya. Musa alaihissalam meminta bantuan kepada Harun dalam hal dakwah. Apa maknanya? Musa mengajarkan kepada kita bahwa pekerjaan yang besar itu akan terasa lebih mudah jika dilakukan dengan bersama dan dalam kebersamaan. Musa mengajarkan hal ini. Bisa saja Allah akan bantu Musa tanpa bantuan Harun. Ya Allah, mereka enggak percaya, berikan lisan saya ini fasih. Bisa. Tapi itulah yang namanya pekerjaan besar akan menjadi ringan jika itu dilakukan sama-sama. Dan tadi saling melengkapi. Sebagai contoh, karena kita ini berada di sini, rumah sakit sebesar ini, kalau bukan karena kebersamaan, kacau balau. Kalau bukan karena adanya sinergi, nggak akan seperti ini kita rasakan nikmat dan indahnya. Dan sangat berbahaya kalau kita kembali ke nomor 2 tadi, masing-masing anania, masing-masing merasa dirinya lebih dibutuhkan dan ego, bukan saja pada lembaga itu yang akan berdampak, tetapi juga pada orang-orang. Contoh, dokternya nggak mau peduli, perawat pun nggak mau peduli, admin pun nggak mau peduli. Siapa jadi korban? Pasien. Kacau dunia. Kalau masjid misalkan seperti ini, imamnya nggak mau peduli, muadzin nggak mau peduli, kebersihan nggak mau peduli, yang hidupkan AC nggak mau peduli. Siapa korban? Jamaah. Maka dengan adanya kebersamaan itu, sebesar apapun permasalahan, insya Allah, Allah akan tolong. Sungguhnya Allah bersama jamaah, kebersamaan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah satukan selalu hati kita. Tadi nasihat sebelum imam takbiratul ihram itu sangat menyentuh. Apa kata beliau tadi? Luruskan saf. La takhtalifu. Jangan berselisih, jangan bengkok-bengkok. Fatakhtalifu qulubukum, maka akan bengkok hati kita ini, akan khilaf-khilaf terus, akan berselisih terus hati kita. Itu nasihat imam sebelum takbiratul ihram tadi sangat-sangat menyentuh. Dan terakhir kita tutup dengan firman Allah surah Al-Anfal. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kata Allah, jika engkau Muhammad infakkan seluruh yang ada di bumi untuk menyatukan hati mereka, tidak akan bisa satu hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati kita ini. Allah lah yang menyatukan hati kita. Maka ada konsepnya ketika dua orang Islam saling bertikai, itu kemungkinan ada celah-celah pada iman. Karena selalu Allah kaitkan antara iman dengan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Dalam hadis innalil mu'mini lil mu'mini kal bunyan, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Selalu ada persaudaraan itu dengan keiman. Ketika ada celah hati kita bersama orang lain, maka yang perlu kita lakukan adalah dekat-dekat dengan Allah. Ya Allah, hati saya sudah berselisih dengan saudara saya fulan, maka satukan hati kami. Semoga Allah satukan hati kaum muslimin di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.